يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Awaiqut Thalab oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah memberkahi ilmu kita. Masih dalam pembahasan wasiat-wasiat Mas Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan adab al-mu'allim wal-muta'allim. Di antara yang selayaknya dilakukan oleh al-mu'allim wal-muta'allim ta'ahudu mahfudhatil muta'allimin, yaitu mengulang-ulang apa yang telah dipelajari, yang telah dihafalkan oleh para santri, oleh para penuntut ilmu agama. Kata beliau, wa yanbaghi ta'ahudu mahfudhatil muta'allimin wa ma'lumatihim bil i'adat. Selayaknya untuk terus dilakukan pengulangan-pengulangan, entah itu hafalan mungkin matan, hafalan ayat, hafalan al-hadis, atau maklumat apa yang sudah dipelajari daripada ilmu agama itu sendiri. Dan ini yang juga berkaitan dengan kemarin, thariqatut ta'lim, metode pengajaran. Jangan hanya terus disampaikan tanpa dimurajaah. Ya. Disampaikan, kemudian juga perlu diulang-ulang. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan di antara metode taklimnya Rasul SAW. Beliau sebelum mengajar terkadang dimulai dengan as-soal. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan termasuk salah satu metode yang terbaik dalam pendidikan, yaitu soal wal jawab antara al-mu'allim wal muta'allim. Bukan hanya muta'allim, santri, talibul ilmi yang bertanya kepada alim, namun juga al-mu'allim. Mereka juga bertanya kepada al-muta'allim. Ini diantaranya untuk murajaah. Kemudian kata beliau, bil i'adati wal imtihani. Di antara murajaah itu adalah ujian.
Maka ditanamkan kepada para santri, kepada para tulabul ilmi, bahwasanya imtihan itu bukan sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Itu hanya sekedar lil murajaah, mengulang-ulang. Ya, kalau mungkin ada murajaah tiap hari, ada murajaah tiap minggunya, ada murajaah tiap bulannya, atau tiap berapa bulan sekali. Lil imtihan, karena namanya manusia, mahal khata' wa nisyan, kata orang. Tempatnya kesalahan dan juga kelupaan. Perlu terus murojaah. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya, kok bisa beliau itu kuat hafalannya? Ya, bahkan kalau nggak salah dalam riwayat itu beliau pernah dites. Ya, kalau kita ini antum mungkin pernah istilahnya tahu permainan puzzle, ya, membongkar kemudian dipasang kembali. Itu permainan biasa lah anak-anak. Namun Imam Bukhari pernah dites, yaitu dikumpulkan mungkin puluhan atau bahkan ratusan sanad, ya, sanad riwayat, kemudian diadu-adu. Ya, rawi ini tahu di rawi hadis ini, rawi yang itu taruh hadis ini, dicampur aduk sudah ya. Kalau gambaran kita kayak tadi tuh, mainan puzzle. Itu ratusan riwayat, ratusan sanad dicampur aduk. Imam Bukhari bisa mengembalikan sesuai dengan aslinya. Itu ujiannya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Artinya, betul-betul talibul ilmi butuh murajaah. Makanya Imam Bukhari ketika ditanya, kok bisa beliau kuat hafalannya? Kata beliau, bikasratin nadhar. Dengan banyak murajaah, melihat kepada catatan, kepada buku dan seterusnya. Nah, kemudian kata Syekh, wal hath 'alal mudzakarah. Terus dimotivasi al-muta'allim untuk banyak murajaah, mudzakarah. Pagi belajar, siang atau sorenya atau malamnya butuh murajaah. Wal murajaah. Dan ini bukan untuk thalib saja, untuk al-mudarris, al-muallim. Meskipun dia sudah puluhan tahun mengajar, ketika mau mengajar murajaah lagi, apa yang perlu dia sampaikan? Namanya manusia meskipun sudah mungkin ya ustadz atau profesor doktor butuh murajaah. Ya, karena sekali lagi terkadang kita ada banyak lupanya. Wa tikrarud dars, diulang-ulang pelajaran tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan akidah. Apalagi yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ini sepanjang masa harus diulang-ulang. Ya, mungkin juga bagi para santri-santriwati, ini nasihat ya, minal qalb ilal qalb. Ketika antum misalnya sudah keluar dari Mahat Al-Kautsar misalnya, jangan pernah berhenti dalam belajar akidah. Kalau antum mau selamat di dunia wal akhirah. Kalau antum tidak mau terkena kesesatan, penyimpangan, syubhat, jangan pernah putus belajar akidah salaf. Meskipun pernah diajarkan di pondok, meskipun pernah di suatu majelis dikaji, terus ya harus diulang-ulang lagi. Paling tidak menguatkan ingatan kita, menguatkan hati langkah kita di atas akidah as-salaf. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya pada waktu Anas sendiri pernah bertanya di akhir pengajian Zoom dengan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Di tahun mungkin 2021 yang lalu. Bulan Oktober itu terakhir kalau nggak salah kita ada kajian Zoom, ya seperti sekarang ini. Kemudian waktu itu kita minta wasiat kepada beliau. Bagaimana awamilus sabat, kiat-kiat meraih keistiqomahan. Di antaranya kata beliau dengan terus-menerus belajar akidah salaf. Nah, apalagi terkadang sebagian dari kita
diajarkan kaidah-kaidah tauhid asma sifat awal belum paham, butuh diulang lagi sampai paham. Nah, fa inna ta'allum bimanzilatil ghars. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah membuat perumpamaan bahwasanya belajar itu seperti kita menanam pohon. Bimanzilatil gharsi lil asya. Antum nanam pohon, wadarsi atau wadarsa wal mudzakarata wal i'adata bimanzilati saqilaha. Sedangkan antum belajar, antum mengulang kembali pelajaran murajaah, itu ibaratnya seperti mengairi, seperti menyirami pohon tersebut. Tidak bisa menyirami hanya sekali saja pada waktu menanam. Harus terus-menerus. Sebagaimana kalau perumpamaan kita butuh minum, nggak mungkin sekali minum sampai seumur hidup nggak minum lagi. Maka demikian dalam thalabul ilmi. Belajar, murajaah, mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang maklumat, itu ibaratnya seperti menyirami pohon. Tidak cukup sekali, harus rutin. Demikian pula wa izalatu al-asya ad-dar anha. Dan juga ibaratnya seperti menghilangkan hal-hal yang bermadarat bagi tanaman pohon tersebut. Mungkin ada benalunya, mungkin ada hamanya, perlu dipelihara, dimurajaah terus. Agar apa? Litan muwa wa tasdad ala da'wam. Agar pohon itu betul-betul kokoh, apalagi juga bisa berbuah. Nah, baik. Adab zamalati, adab bergaul dengan sesama santri, dengan sesama talibul ilmi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa kama anna 'alal muta'allimi tawqira mu'allimihi wal adaba ma'ahu fakadzalika akranihi. Sebagaimana wajib atas santri untuk menghormati ustadznya, gurunya, dan beradab dengannya, maka demikian pula dia juga diwajibkan beradab terhadap sesama santri. Tidak boleh semena-mena. Misalnya yang kelas atas, kelas 12, tidak boleh semena-mena dengan yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang di bawahnya. Harus saling menghormati. Allah dan Rasulnya saja sangat menghormati penuntut ilmu. Maka demikian pula penuntut ilmu wajib menghormati penuntut ilmu yang lainnya. Wal muta'allimuna mahu alaihi min mura'ati huquqihim. Para santri, para tulabul ilmi harus betul-betul bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Dan di antara kewajibannya tadi, menghormati sesama santri. Wal adam ma'hum a'dham min huquqil ashab ba'dim ala ba'dim. Hak santri atas santri yang lain ini lebih daripada hak seorang kepada atau atas temannya yang bukan tulabul ilmi. Antum mungkin di kampung punya teman. Antum mungkin pernah di sekolah SD dahulu TK punya teman. Sekarang antum punya teman satu ma'had. Ini hak mereka lebih mulia, lebih utama daripada teman-teman yang tadi. Kenapa demikian? Kata beliau, fasahbatu fi talabil ilmi tajma'u huquqan katsira. Bersahabat dalam talabul ilmi mengumpulkan, memiliki banyak hak-hak. Li'anna lahum haqqal ukhuwah. Yang pertama hak sebagai saudara sesama orang-orang yang beriman. Yang kedua haqqus suhbati. Hak sebagai sahabat di ma'had. Antum di ma'had ini saling harus ta'awun alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa.
yang bisa lebih membantu antum, yang sekamar dengan antum, yang sema'had dengan antum, maka harus betul-betul saling menghargai, saling menghormati, harus ada ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan tidak boleh ada fanatik golongan. Ya. Oh, ini karena dari Surabaya, maka dia harus lebih ana cintai, harus lebih ana hormati. Tidak. Ya. Sekali lagi, itu adalah fanatik jahiliyah. Tidak sekali lagi, bolehkan dalam al-Islam. Al-hubbu fillah, harus ada cinta karena Allah Subhanahu wa taala, wal bughdu fillah. Namun sekali lagi, satu mahat, apalagi satu kamar dan sebagainya, karena ini yang harus betul-betul ada kesadaran diri, harus ada at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Demikian pula wa huquqil intima ila muallimihi. Karena ada hak juga satu perguruan dengan atau belajar kepada seorang al-muallim. Wa annahum bi manzilati auladihi, dan dia perumpamaannya seperti satu saudara kandung, harus lebih perhatian, harus menjaga adab-adabnya. Seperti tadi, antara kelas 12 dengan kelas 6 atau kelas 7 misalnya, atau kelas 9, kelas 10. Harus lebih menghormati, menyayangi. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih di atasnya dan yang tidak menyayangi yang di bawah. Harus ada tadi kesadaran wajibnya melaksanakan hak-hak orang lain. Wa haqqan li nafi ba'din ba'dha. Demikian pula ada hak di antara thalabul ilmi, di antara para santri, yaitu hak untuk saling memberikan manfaat kepada yang lain. Tidak boleh egois, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Nah, walihada yanbaghi alla yada, wallahu a'lam, mungkinan min naf'i man yaqdir ala naf'ihi minhu bi ta'limihi ma yajhal. Oleh karena itulah selayaknya tidak boleh orang yang memang punya kemampuan membiarkan saudaranya dalam kebutuhannya. Seperti tadi, santri kelas bawah terkadang butuh bimbingan yang kelas atas. Meskipun bukan wali kelasnya, bukan walinya. Namun harus ada at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ini sekedar pengalaman dulu kita di pondok dulu. Alhamdulillah, ba'dallah azza wa jalla, kemudian karena kakak kelas dulu yang memberi kepada kita les privat, belajar kaidah-kaidah nahwu. Alhamdulillah kita setahun itu sudah lancar baca kitab. Belajar dari nol. Belajar kaidah-kaidah nahwu. Kita di kelas belajar cuma berapa jam saja. Tapi di luar itu, terutama waktu itu masih kita ingat ba'dal asar, ada yang ngasih les privat. Belajar kaidah nahwu sekaligus langsung mempraktekkan membaca. Itu yang ngajari bukan ustadz, namun kakak kelas. Jazahumullah khair. Hanya kita lebih cepat bisa membaca kitab. Intinya sekali lagi, yang atas bukan malah membuli yang bawah, yang atas bukan semena-mena mendolimi yang bawah. Justru malah menyayangi dan mengajarkan apa yang dibutuhkan. Nah, wa yambaghi an yakuna ijtima'u fi kulli waqtin ghanimatan.
yata'allamu fihal qasir mimman huwa a'la minhu. Maka selayaknya kalau ada pertemuan di antara tulabul ilmi, ya terutama juga santri kalau lagi ngumpul, jangan naudzubillah min dzalik menghibah, jangan ngerasani temannya atau ustadznya atau berbicara yang tidak bermanfaat. Gunakan itu sebagai tempat untuk juga belajar, saling memberikan faedah. Wa yu'allim al-arif ghairal arif. Yang tidak paham belajar dari yang sudah paham mengajarkan kepada yang tidak paham. Wa yatatarahuna fi minal masail an-nafi'ah, atau membahas permasalahan-permasalahan yang belum diketahui. Buka kitab, buka referensi. Ya, artinya waktu digunakan untuk mudzakarah, untuk ahli ilmu. Waliyaj'alu hammahum ma'qudan alamahum fi sadadi. Yang ada di benak tulabul ilmi hanyalah apa? Ilmu dan ilmu dan ilmu. Bagaimana menambah ilmu, bagaimana mengokohkan ilmu, itu intinya. Ya, bukan untuk yang lain. Taib, madarul istighal bin nas. Bahaya menyibukkan atau terlalu menyibukkan dengan orang lain. Ya. Kata Syekh, wal yahdharu minal istighal bin nas. Hati-hati dari terlalu menyibukkan diri dengan orang lain. Di sini ada hal yang perlu disampaikan. Manusia dalam hal ini ada 3 golongan. Dan ini disampaikan oleh para ulama, di antaranya juga oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pada kesempatan daurah yang lalu di Project. Masalah tahdzir, ya, atau yang berkaitan dengan berbicara tentang urusan manusia. Ini kalau kita ringkas, yang pertama, ada golongan yang ekstrim kanan lah, kita katakan ekstrim kanan. Yaitu mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam membicarakan orang lain tanpa hak. Yang mereka mentahdzir tanpa hak, tanpa bukti, tanpa ilmu. Menyibukkan dengan orang lain tanpa hak. Atau porsinya berlebih-lebihan. Ya. Dia bukan alil bid'ah, dikatakan alil bid'ah. Misalnya, dia nggak salah, dikatakan salah misalnya. Ya, ini yang ekstrem kanan. Yang kedua, ekstrem kiri. Kelompok yang mereka acuh tak acuh. Ya. Nggak mau, istilahnya, ribut, nggak mau ribet, nggak mau, istilahnya kata mereka nggak ingin punya musuh. Akhirnya, diam 1000 bahasa, sumun bukmun umyun, meskipun tahu si fulan itu yang di atas yang hak, ini si fulan des kebatilan. Dia apa? Sumum bukmun. Ini kalau kata Syekh atau kata seorang ulama salaf yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakit anil haqqi syaitanul akhras. Orang yang tahu kebenaran namun dia diam seperti setan yang bisu. Tahu kebenaran, tahu mana yang benar, diam. Itu seperti setan yang bisu. Dua-duanya sesat. Dua-duanya menyimpang. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang ketiga, yang pertengahan. Membicarakan orang lain dengan hak. Ya. Mentahdzir orang yang layak ditahdzir. Dengan ilmu, dengan bukti yang nyata. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Maka tidak benar menafikan rujud secara mutlak. Atau menyinyiri orang yang memang suka membantah. Padahal bantahannya ilmiah. Bantahannya di atas ilmu dan bukti yang nyata. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pernah kita dulu bawakan untuk membantah orang-orang yang mengatakan tidak selayaknya menyibukkan diri dengan bantahan. Masa Ustaz cuma membantah tok katanya. Ini sesat. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bantahannya
luar biasa banyaknya. Maka orang-orang sekarang banyak mengambil faedah dari beliau. Ya mungkin sekarang mungkin waktu itu nggak terasa bagaimana manfaat bantahan beliau. Sekali lagi, arudud wa tahdzir kalau sesuai dengan tempatnya, porsinya, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan hanya menyuplik ucapan contoh Syekh Abdul Masadi kemudian dibawa kepada orang yang mau membantah. Namun di atas ilmu dan bukti yang nyata. Meskipun juga terkadang orang-orang yang membawakan ucapan seperti ini, itu diarahkan kepada yang membantah mereka. Kalau mereka yang membantah, lupa ucapan ini. Intinya, seperti yang sudah sering kita dapatkan, sebagian orang itu kayak sudah tingkat ma'rifat. Kalau untuk mereka halal, menghibah orang, menuduh orang. Namun untuk kita haram. Makanya kita sekali lagi harus betul-betul tempatkan ucapan seperti ini pada tempatnya. Jangan dibawa kepada tadi hawa nafsu. Kita baca ucapan Syekh Abdul Manasadi, wal yahdharu minal istighal bin nas. Hendaklah berhati-hati dari menyibukkan dengan orang lain. Wa taftishi an ahwalihim, mengorek-ngorek keadaan mereka. Makanya dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu dilarang kita memata-matai. Apa istilahnya? Jadi mata-mata orang ini mau kemana diikuti. Dicari kesalahannya yang privasi. Ini tidak dibolehkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi hanya sekadar ingin menjatuhkan naudzubillah min dzalik. Yang dinahi mungkar itu kemungkaran yang dohir. Ini juga kita ambil dari daurah waktu di Solo dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang manhaj Ahlussunnah fil amr bil ma'ruf wa nahi munkar. Di antara syarat nahi mungkar itu kalau kemungkarannya dohir, nampak jelas, marra'a minkum mungkar, bukan menyelidiki di rumahnya, taftish, ataupun mata-matai, mengintai terlebih dahulu, tidak. Yang nampak dohir itu diingkar. Seperti mungkin postingannya di medsos jelas-jelas mungkar. Ini harus diingkari. Kemungkaran yang terang-terangan diingkari dengan apa? Terang-terangan. Ini bukan mencari-cari kesalahan, karena apa? Kesalahannya sudah di mana-mana, menyebar di medsos, harus dibantah. Kaidah dengan orang itu apa? Di rumahnya kemudian diintai, naudzubillahi min dzalik. Wal aib lahum. Tidak selayaknya mereka menyibukkan dengan aib orang lain. Terutama yang privasi tadi. Tapi kalau itu aib yang dohir seperti yang kita sampaikan tadi, di medsos misalnya, antum tahu itu batil, antum sanggup membantahnya, dan itu nggak bermudarat bagi antum, maka wajib bagi antum untuk membantah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan. Sekali lagi, jangan gagal paham memahami ucapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Menyibukkan diri kalau mungkin berlebih-lebihan, antum mungkin nggak sanggup membantah, antum coba-coba membantah, padahal ini lebih menjadi bumerang atas antum. Hati-hati. Fa inna dzalika itsmun hadirun. Menghibah orang lain, memata-matai orang lain, itu dosa yang sangat nampak sekali. Wal maksiyah min ahlil ilmi a'dham minha min ghairi. Maksiat yang dilakukan oleh para ahli ilmi lebih besar daripada selain mereka, karena telah tegak hujah atas mereka. Namun sekali lagi hati-hati. Ini bukan beliau melarang orang membantah, mentahdzir yang sesat, yang menimbulkan syubhat dan sebagainya. Apalagi kita ingat sabda Rasul, tugas para ulama untuk mengurusi manusia, membantah penyimpangan orang yang menyimpang. Kata Rasul, yahmilu hadal ilma
min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalid wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil, yaitu para ulama. Tugas mereka apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalid, menafikan tahrif orang-orang yang ekstrem. Ini istighal bin nas, namun memang masalahnya lebih banyak. Ini menghiba manusia, namun apa? Riba yang mubah, insah ta'bir. Ya. Dan tugas para ulama membantah kedustaan orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang yang jahil. Ya, sekali lagi, ar-rudud wa tahdzir letakkan pada tempatnya. Tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Wali anna ghairahum yaqtadi bihim, karena orang-orang yang di belakangnya mengikuti ahlul ilmi. Wa man kana tab'u asyarra min ghairihim ja'alahum hujjatan lahu. Ya. Barang siapa yang tabiatnya itu kejelekan, naudzubillahi min dzalik, ini sekali lagi bisa menjadi bumerang atasnya karena diikuti oleh orang lain. Wali annal istighal bin nas yudayyi al masalih an nafi'ah. Ini kalau istighal tanpa ada manfaatnya tidak boleh. Ya. Misalnya mengerek-ngerek privasi orang tadi. Apa manfaatnya bagi umat? Ya. Beda kalau memang orang itu kesalahannya menyesatkan umat, menebarkan syubhat, dibantah. Ini justru sebaliknya banyak maslahatnya. Kata Imam Ahmad, in sakatu wa sakatta min aina ya'rifu al-jahil as-sahih atau al-haqqa minal batil. Kalau aku diam, engkau diam, dari mana orang yang jahil tahu mana hak, mana yang batil? Ya, sekali lagi tetap ar-rudud itu disyariatkan sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wal waqtan nafis wa yadhhab bahjatul ilmi wa nurihi atau wa nuru. Kalau orang itu menyibukkan tanpa ada manfaatnya, habis waktu dan sebagainya, ya, maka sekali lagi tempatkan suatu pada tempatnya. Ya. Kalau mungkin bisa membagi antara at-ta'sil dan at-tahdzir, ya, tetap mengajarkan taksil kepada umat, mengajarkan kitab-kitab, ya, taksil, memondasi ilmu dibarengi dengan tahdzir. Bukan 24 jam istilahnya tahdzir, tidak, namun apa? Diselingi dengan at-taksil. Ya. Dengan rudud terus tidak ada masalah. Ya. Apalagi tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mencontohkan karya-karya ilmiah beliau yang banyak ar-rudud, bantahan kepada ahli bidah, kepada yang sesat, menyesatkan. Taib yang berikutnya. Al-qana'atu bil yasir. Qana'ah, cukup dengan sesuatu yang dia miliki, meskipun sedikit. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa'lam annal qana'ata bil yasir wal iktisada fi amril ma'isya matlubun min kulli ahad. Ketahuilah bahwasanya al-qana'ah bil yasir, merasa cukup dengan apa yang dia miliki meskipun sedikit, bersederhana dalam urusan dunia, itu matlub min kulli ahad. Istilahnya selayaknya dilakukan oleh setiap orang. Bahkan kata Allah, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Waqsid fi masyika, bersederhanalah dalam berjalan. Ya, artinya tidak sombong. Demikian pula dalam kehidupan para santri, misalnya dalam ma'had, dalam pondok pesantren. Tidak meminta yang berlebih-lebihan. Makanya tiap harus minta kebuli, minta sate misalnya. Ya, sekali lagi, qana'ah bil yasir. Namun kalau misalnya pondok sanggup memberi yang lebih,
ya selayaknya diberi yang sewajarnya. Artinya tidak bakhil dan tidak berlebihan. Ya. Yang penting sekali lagi ada qanaah, rasa bersyukur, alhamdulillah dijadikan talibul ilmi. Alhamdulillah menjadi santri pondok Al-Kautsar misalnya. Alhamdulillah bersyukur apa adanya di jalan dengan rasa apa? Lapang dada. Dengan rasa ya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu. Adapun masalah makanannya, masalah ya fasilitasnya, ini namanya urusan dunia. Nggak ada yang semuanya nikmat. Ya, pasti ada yang tidak ya mengenakan. Ya. Ini sunatullah di mana-mana, jangankan di pondok, di rumah antum, di rumah kita sendiri juga ada demikian. Nggak semuanya kita apa? Suka. Maka yang penting al-qanaah tadi. La siyama al-mustaghilun bil ilmi, terlebih yang menyibukkan dengan ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang 6 kiat. 6 kiat meraih ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya akhi lantana nal ilma illa bisitati. Wahai saudaraku, wahai penuntut ilmu, engkau tidak akan mungkin bisa menggapai ilmu kecuali dengan 6 hal. Dan aku akan menjelaskannya dengan perinciannya. Yang pertama, zakat, harus punya kecerdasan. Kemudian yang kedua, hirsun, semangat. Ya, meskipun mungkin kecerdasan pas-pasan, yang penting semangat. Ya. Yang ketiga, ijtihad, nggak cukup semangat saja, harus ada kerja keras, harus ada fakta yang menunjukkan semangatnya itu betul-betul jujur, bukan sekedar angan-angan belaka. Harus ada kerja keras, murojaah, mendengarkan dengan seksama. Yang keempat, wabul ghatun, ini yang intinya, yaitu al-kifayah minal aish, yaitu hidup apa adanya. Ya, qanaah, tidak berlebihan. Ya. Kemudian yang kelima, suhbatu ustaz, dekat dengan ustaz. Dan yang keenam, tulu zaman, panjang waktunya. Ya, maka sekali lagi, ini yang ditekankan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, al-qanaah bil yasir. Fa'innau kal muta'ayyan alaihim. Ini yang diwajibkan atas mereka. Li'anal ilma wadhifatul amal kullihi au ma'damuhu. Karena ilmu itu butuh untuk ya terus diamalkan, terus dikembangkan, ditambah ilmu tersebut. Butuh murojaah dan sebagainya. Urusan dunia apa adanya. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka ya terkadang ketika misalnya belajar, membaca misalnya, atau mereka intinya menambah ilmu atau murajaatul ilmi. Mereka makan itu, ada dalam satu riwayat, mereka makan, kalau makan dulu itu bukan nasi ya, mungkin ada roti-roti itu, rotinya sudah keras, mereka masukkan ke air, biar cepat masuk di mulut, di perut. Ya, yang penting bagaimana perut terisi, namun nggak banyak memakan waktu. Mereka apa? Lebih banyak membuat ya tadi menggunakan waktu untuk ahli ilmu. Famata zahamatul ashghal ad-dunyawiyah wa daruriyat hasalan naqsu bihasabidzan. Namun kalau banyak kesibukan urusan dunia, ya misalnya ya, wallahu taala alam, ada talibul ilmi, dia luar biasa, tijarahnya luar biasa, uangnya. Ya, maka bagaimana dia bisa meraih tambahan ilmu? Bagaimana dia murojaah? Karena apa? Terpecah. Ya kalau sekedarnya, ya tidak ada masalah untuk menambah apa yang dia butuhkan. Cuma kalau istighol bid atijar, habis waktunya. Ilmunya itu lama-lama akan hilang. Lupa sudah. Ya. Jangankan yang istighol dengan urusan dunia. Dulu ada Syekh Ali bin Hasan. Seingat anak dulu pernah memberikan nasihat ketika ditanya tentang masalah ustadz yang sibuk dengan urusan sosial. Ya, mengumpulkan dana, mengucurkan dana, keliling kemana-mana.
Ini bukan sehari 2 hari, namun itu wazifahnya. Maka apa yang terjadi? Lupa sudah tentang ilmu. Ditanya kitab ini, kitab itu, wallahu ta'ala a'lam. Padahal sudah masyhur kitab tersebut. Kenapa? Karena tadi, ya, sudah terpecah, bahkan sibuk dengan proyek-proyek tersebut, lupa urusan talabul ilmi. Ini yang perlu jadikan sebagai bahan renungan. Wal iktisad wal qana'ah min akbaril awamil li hasil ashghal ad-dunyawiyah. Merasa cukup, qana'ah dengan apa yang dimiliki. Ini adalah hal yang paling bermanfaat bagi tulabu al-ilmi wa iqbal muta'alim ala ma huwa bisadari. Fokus dalam talabu al-ilmi. Nah, basul ilmi min adabil alim wal muta'alim an-nushu wa basul ulum an-nafi'ah bihasabil imkan. Di antara adab alim wal muta'alim, menasehati umat, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang ditekankan, yang disyaratkan al-ulum an-nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Di sini juga harus kita pertengahan. Dalam masalah ad-da'wah, basul ilmi. Jangan ekstrim kanan. Yaitu mereka yang hanya modal semangat menyebarkan ilmu. Yang penting posting di medsos. Yang penting sebarkan. Tanpa dia tahu itu hak atau batil. Itu di atas dalil ataukah tidak. Ya, ini yang berlebihan, menyesatkan. Yang ekstrem kiri, yang mereka tidak mau menyebarkan ilmunya. Ilmunya untuk dirinya sendiri, bakhil. Maka yang benar, yang pertengahan. Dan senantiasa yang paling benar, yang pertengahan. Sebagaimana firman Allah tentang masalah infak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktur. Apabila mereka menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan juga tidak bakhil. Nah, ini sama juga. Dalam menginfakkan ilmunya. Tidak berlebihan, tidak bakhil. Kalau dia tahu itu hak, apalagi dibutuhkan oleh umat, dia sampaikan. Maka seperti sekarang, medsos gunakan untuk menyebarkan al-ulumun nafi'ah. Sesuai kemampuan. Bagaimana? Antum bisa bayangkan. Kata para ulama juga, antum menyebarkan misalnya kajian para masyayikh, dakwah salafiyah, ucapan Syekh bin Baz misalnya, atau Syekh Saleh bin Fauzan, dan yang lainnya yang tentunya antum tahu itu di atas kebenaran, itu berapa pahala yang antum akan peroleh. Cuma tadi syaratnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Antum semangat menyebarkan, namun keliru, namun salah, itu malah menjadi bomor, dosanya antum tanggung. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, biasa berimkan hatta law ta'alamal insan mas'alatan wahidah. Seandainya dia punya satu ilmu misalnya, seperti misalnya kita contohkan tadi, kakak kelas kepada adik kelas. Kalau dia mengajarkan yang baik kepada adik kelasnya, dia dapat pahala. Man da'a ila huda kana lahu ajruhu. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, baginya pahalanya. Wa ajru man amila bih, dan dia akan memperoleh pahala orang yang mengikutinya. La yang kusumin ujurim syai'ah, tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruh. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Summa batsaha kana min barakati ilmi. Kalau dia sebarkan ilmu yang bermanfaat yang dia miliki, maka itu barakah bagi ilmunya. Yamhaqullah riba wa yurbi as-sadaqat. Sama dengan itu. Semakin diinfakkan, semakin berkah ilmunya. Wali anna samaratil ilmi an ya'khudahun nasu ankan. Namanya buah ilmu itu diambil manusia darimu. Sebagaimana pohon ada buahnya diambil. Daripada jatuh
tidak ada manfaatnya. Faman syahabi ilmihi mata ilmu bimautin. Kalau dia bakhil dengan ilmunya, dia mati, habis ilmunya sudah. Ya, warubama nasiya, bahkan mungkin bisa lupa dia. Makanya salah satu cara murajaatul ilmi dengan ta'lim. Ya. Salah satu murajaatul ilmi dengan ta'lim, mengajar. Ya, kadang kita mungkin lupa dengan suatu ilmu permasalahan misalnya. Kalau kita mengajarkan, mulai ingat lagi. Dan seterusnya. Wa huwa hayyun, dan dia masih hidup. Orang terkadang tadi bakhil dengan ilmunya, dia masih hidup namun sudah lupa ilmunya. Kama anna man basa ilmahu kana hayatan tsaniyah. Namun kalau orang itu menyebarkan ilmunya, ini kehidupan yang kedua baginya. Wa hifdzan lima alimahu, dan dia akan tetap menghafalkannya. Wa jazahullah min jinsi amali, dan Allah akan membalas dia sesuai dengan amal perbuatan. Ta'liful qulub, menyatukan hati para tulabul ilmi. Kata Syekh, wa min ahammi ma yata'ayyan ala ahli ilmi muallimin aw muta'allimin as-sa'yu fi jam'i kalimati. Di antara yang paling penting atas para ulama ahli ilmi, baik sebagai guru, sebagai murid, untuk berusaha menyatukan hati mereka. Di antara caranya dengan menyatukan akidah mereka, menyatukan manhaj mereka. Karena at-tauhid yuwahid. Yang bisa menyatukan adalah at-tauhid, al-aqidah as-sahih. Ini yang paling penting. Dan ini yang paling utama. Tauhid dulu baru, artinya kalimat tauhid dulu baru tauhidul kalim. Yang sudah pernah kita sampaikan, Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika memberikan ceramah mungkin hampir 20 tahun yang lalu, memberikan ceramah di Surabaya, judulnya tadi kurang lebihnya kaitan antara kalimatut tauhid dengan tauhidul kalimah. Bahwasanya yang pertama dilakukan adalah menanamkan kalimat tauhid. Kalau kalimat tauhid sudah tertanam, insya Allah akan ada tauhidul kalimah. Kalau akidah ditanamkan dan tertanam akidah, itu akan muncul tauhidul kalimah, persatuan. Namun kalau sudah beda akidah, sudah beda manhaj, mana mungkin bisa bersatu? Mungkin kumpul-kumpul badan iya, namun hati susah disatukan karena beda akidah wal manhaj. Makanya Allah mengatakan tentang orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Maka harus ditanamkan dulu al-aqidah untuk menyatukan hati, menyatukan barisan persatuan. Wa ta'liful qulub ala dzalik wa hasmu asbabis syarr wal adawa wal baghdha bainahum. Dan mencegah, menutup rapat-rapat sebab-sebab kejelekan, permusuhan dan baghdha. Makanya Rasul mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kalian saling hasad. Ini hasad yang memecah belah barisan kaum muslim. Mungkin yang kelas atas lihat yang kelas bawah ini kok lebih banyak hafalannya daripada aku. Padahal aku yang lebih tinggi kelasnya. Mungkin muncul hasad. Kalau nggak diperangi berbahaya. Bisa mendolimi yang di bawah tadi. Hati-hati. Hasad, penyakit bukan dari luar saja. Bahkan dari orang-orang yang belajar sunnah. Hati-hati. Harus diperangi perasaan-perasaan seperti itu. Dan kata Rasul, wala tabaghadu. Jangan saling memancing kemarahan. Kata sebagian ulama di antara makna wala tabaghadu
an-nahyu anil bid'ah, larangan berbuat bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu yang memecah belah umat. Karena bid'ah itu yang bisa menimbulkan permusuhan. Ini yang kita sampaikan tadi. Maka harus sahabat ditanamkan dulu al-aqidah sahihah, manhaj salaf. Namun kalau sudah beda akidah, sudah beda manhaj, ya susah untuk apa? Bersatu. Wa an yaj'alu hadzal amra nasba ayunih. Ini yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Yas'auna lahu bi kulli tariq. Menyatukan hati para penuntut ilmu. Mungkin kalau ada pertikaian di antara dua thalibul ilmi, ya, maka harus orang yang mungkin lebih di atas menyatukan. Bukan membela sana dan sini tanpa hak. Ya, kecuali kalau sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Ya. Seperti yang kita tadi pagi kaji, kisah Mu'ad bin Jabal membela Ka'ab bin Malik ketika beliau dicelah oleh salah satu sahabat yang lain. Bahwasanya seorang muslim, kata Rasul, tugasnya unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang zalim, yaitu dengan menasihatinya, mencegah dari kezalimannya. Wa madlum, dan juga yang dizalimi dengan membelanya. Jangan dibiarkan orang yang zalim mendolimi yang dizalimi. Cegah sesuai kemampuan. Bukan malah membela yang zalim. Bukan malah ngasih senjata kepada yang zalim untuk mendolimi yang dizalimi. Na'udzubillah min dzalik. Ini wajibnya tulabu. Mungkin juga di mahat misalnya. Mungkin ada sedikit perbedaan pendapat, pertikaian, perselisihan. Selayaknya yang di atas harus peka. Ya, jangan sumum bukmun umyun. Harus ada perhatian. Ini lagi ada permasalahan. Segera turun. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Atau mungkin wali kelas atau sebagai ustadz, ada dua santrinya atau santriwatinya bertikai. Jangan dibiarkan. Segera diislah. Dudukkan permasalahannya. Jangan hanya menonton na'udzubillah min dzalik. Atau membela yang zalim. Atau membiarkan. As-sakit al-haqqi syaitan akhras. Na'udzubillah min dzalik. Li'anal matlub wahid. Karena yang diharapkan hanya satu, wal qasda wahid, wal maslahah musytarikah. Ya, yaitu persatuan dan tujuannya dalam rangka thalabul ilm. Fa yuhaqqiqu hadzal amra bi mahabbati kulli man kana min ahli ilm. Maka harus ada saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum dalam satu ma'had, ya, insyaallah satu akidah, satu manhaj. Maka harus ada tadi persatuan. Wa man lahu qadamun fi wa istighalun aw naf'un wa la yad'un al-aghrad ad-dara tamliku wa tamna'u minha, dan maksud al-jalil. Maka jangan sampai membiarkan benalu ataupun hal-hal yang bisa merusak persatuan tersebut, segera ditangani kalau ada perselisihan. Fa yuhibbu ba'dhum ba'dha, agar tercipta saling cinta mencintai, wa yadubbu ba'dhum an ba'din, harus ada saling membela, tentunya dengan ilmu, bukan membabi buta. Wa yabduluna nasiha liman ra'ahu munharifan anil akhar. Kalau ada yang lain menyimpang, dinasehat. Kecuali kalau sudah nasihati berulang kali, tidak mau mengikuti kebenaran, beda lagi. Awalnya lemah lembut, namun suatu saat kalau memang sudah nggak mau berubah atau mungkin terus menyebarkan kesesatan, dengan asyiddah. Wa yubarhinuna ala anna niza' fil umur juz'iyah allati tad'u ila diddil mahabbah wal itilaf la tuqaddam ala al-umur al-kulliyah allati fiha jam'ul kalim. Mungkin ada perselisihan sedikit, apalagi masalah khilaf ijtihad di antara para ulama. Misalnya antara penuntut ilmu agama atau antara santri. Masalah apa boleh puasa di hari
puasa sunnah di hari Sabtu misalnya. Ini masalah ikhtilaf ijtihad antara dua santri misalnya berselisih sampai nggak mau ngomong misalnya antara satu dengan yang lainnya. Ini nggak boleh dibiarkan. Dijelaskan permasalahan ini ikhtilaf ijtihad, harus lapang dada. Ya, jangan sampai perselisihan masalah juz'iyah menjadikan apa perpecahan. Beda kalau memang masalahnya masalah usulul akidah, nggak apa-apa, sudah berpisah. Nggak apa-apa memang berpecah belah kalau memang tidak mau rujuk dari kesesatannya tersebut. Wala yada'una ada al-ilmi minal awam wa ghairihim yatamakkanun min ifsadi dzati bainihim wa tafriqi kalimati. Dan jangan biarkan musuh-musuh ilmu dari orang-orang awam dan yang lainnya mereka merusak hubungan di antara para tulabul ilmi. Ini yang terkadang kita tidak sadari ada pihak ketiga yang memang menghendaki perpecahan tersebut. Ya, cuma di sini perlu kita sampaikan lagi, Ahlussunnah senantiasa pertengahan dalam segala hal. Ta'liful qulub, ini pembahasan ada 3 golongan. Golongan yang memang ekstrim kanan, berlebihan dalam ta'liful qulub, yang penting bersatu. Entah itu beda akidah mana, yang penting bersatu. Ini seperti kelompok Ikhwan Muslimin. Nah, ta'awanu fi ma tafaqna wa ya'dur ba'na ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kata Hasan Al-Banna atau tokoh kelompok Ikhwan Muslimin, kita tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita tutup mata toleransi dalam hal yang kita perselisihkan, meskipun dalam masalah usulul akidah. Ini sesat. Berlebihan dalam persatuan. Nah, ini ciri khasnya kelompok Harokiyin, kelompok Ikhwaniyin. Yaitu persatuan yang utama, akidah belakangan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kelompok ekstrem kiri. Ya. Mereka tidak pernah mau membedakan mana perbedaan masalah ikhtilaf ijtihadi dengan ikhtilaf yang bukan ijtihad, terutama dalam masalah akidah. Ya. Pokok ada perselisihan, mereka berpecah belah. Naudzubillah min dzalik. Adapun yang ketiga Ahlussunnah, yaitu yang pertama tadi ditanamkan akidah dulu. Akidah lebih utama daripada persatuan. Bahkan contohnya Rasul pada waktu jihad saja. Ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, minta dibuatkan pohon keramat. Ya. Apakah Rasul diam? Dengan alasan, ya sudah biarlah kita lagi mau jihad, mau berperang, musuh kita ini satu orang kafir. Jangan kita berpecah belah, diam, biarkan saja. Tidak. Ya. Makanya kata para ulama, di antara Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, taswiyatus saffi muqaddamatun ala tauhidis saf. Taswiyatus saf, memurnikan barisan dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, lebih didahulukan daripada menyatukan barisan. Ya, Rasul tadi mencontohkan. Ini dikala jihad, di hadapannya sudah ada orang kafir. Tetap ketika ada penyimpangan, dilarang oleh Rasul, dinahi mungkar, tidak didiamkan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Punya prinsip, taswiyatus saf muqaddamatun ala tauhidi as-saf. Nah, min fawaidil i'tilaf, ini akhir bab dalam kitab Awaiqut Talab. Min fawaidil i'tilaf fa inna fi tahqiqi hadzal maqsid al-jalil wal qiyam fihi minal manafi' ma la yu'addu wa la yuhsa. Kalau terwujud persatuan yang hakiki, persatuan di atas akidah dan manhaj salaf, ya, maka akan banyak mendatangkan manfaat yang tidak terhitung. Walau lam yakun fi illa anna hadha huwa ad-din alladhi hatha alaihi syari' bi kulli tariq wa a'dham man yazamul qiyam bi ahlahu wa ana min a'dhamil adilla 'ala al-ikhlas wa tadhiyah alladzaini huma ruhuddin. Dan di antara pentingnya persatuan tersebut, sekali lagi persatuan di atas akidah wan manhaj yang benar. Ya. Di antara manfaatnya ini yang paling
ya menonjol ini adalah bentuk pengamalan agama. Allah berfirman misalnya wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Ini salah satu perintah Allah untuk kita bersatu, tidak berpecah belah. Demikian pula hal ini menunjukkan akan al-ikhlas, keikhlasan. Tidak adanya hasad, hikad, watadhiyah, perjuangan yang itu merupakan rohnya agama. Wa qatbu dairati, porosnya agama. Wa anna bihadzal amr yatasif al-abd an yakuna min ahlil ilmi alladzina hum ahluhu alladzina warada fil kitab wa sunnah min madhin wa tsani alaihim ma la yatasi hadal maudhi di dzikrihi. Yang intinya bahwasanya ahlul ilmi di antara adabnya mereka bagaimana menyatukan umat. Sekali lagi persatuan yang hakiki, persatuan di atas akidah dan manhaj yang benar. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa fihi aidan min taksiril ilmi. Kalau ada persatuan, sekali lagi kita tekankan persatuan yang hakiki. Persatuan di atas akidah dan manhaj yang benar. Ya, bukan persatuan ala harokiyin. Yang penting bersatu meskipun banyak kesesatan di antara mereka. Wa fi aidan min taksiril ilmi wa tawsi'atil wusul ilaihi wa tanaw turuqi ma huwa dhahir. Fa in 'alal ilmi idza kana tariqatun wahidah. Kalau para ulama, para penuntut ilmu, para duat, mereka di atas jalan yang satu, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Rasul, di atas akidah manhaj yang satu, maka sebagian dari mereka belajar kepada yang lain. Iwa'alim ba'dum ba'da, sebagian mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, namun kalau sudah beda akidah, beda manhaj, nggak ada persatuan, maka terputus saling memberikan faedah. Ini kita ringkas saja, karena waktunya sudah sempit. Maka yang terjadi permusuhan. Sekali lagi sudah kita sampaikan, sebab permusuhan, sebab kebencian, sebab perpecahan adalah al-bid'ah. Sebagaimana kata Rasul tadi, wala tabaghadu. Bahwasanya kata-kata wala tabaghadu, jangan saling membenci, permusuhan. Kata sebagian ulama, ini dalil larangan berbuat bid'ah. Karena bid'ah lah yang membuat permusuhan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, bukan yang membantah kebid'ahan yang mendatangkan permusuhan, kebencian. Namun bid'ah lah yang membuat perpecahan. Nah, kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di tentang makna ad-dinun nasihah. Fal muwaffaq tajiduhu nasihan lillah bitauhidi wal qiyam bi ubudiyati. Ini kalau kita syarah secara lengkap, butuh waktu panjang, ini bisa berhari-hari karena berkaitan dengan iman kepada Allah, tauhidullah, ikhlas, kemudian nasihat kepada kitabillah berkaitan dengan mengimani semua yang ada dalam Al-Qur'an. Wal iqbal ala ta'allumi, belajar apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan meyakini Al-Qur'an kalamullah, bukan kalam Nabi. Meyakini kalamullah itu pasti hak, meyakini nggak akan mungkin ada kontradiksi, mencela-mencela dan sebagainya. Ini nasihat kepada kitabillah, nasihat kepada Rasul, mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik masalah akidah maupun masalah furu', dan mencintai Rasul lebih daripada yang lainnya setelah kecintaan kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasul dhahiran wa batinan. Kemudian nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, di antaranya dengan mencintai mereka, membantu mereka dalam kebaikan, mencintai persatuan rakyat di atas bendera pemimpin kaum muslim, dan menganjurkan untuk mentaati pemimpin kaum muslim. Ini an-nasihat li'aimatil muslimin. Kemudian nasihat kepada keumuman kaum muslimin dengan mencintai mereka sesuai dengan kadar iman mereka. Wa yakrah lahu ma yakrah li nafsihi, dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada mereka, di antaranya dengan ad-da'wa ila at-tauhid wa sunnah.
Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita sudah bisa menyelesaikan ya kajian Awaiqut Thalab. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ada sebuah nasihat sebagai podcast kita Ustaz. Iya, nasihat untuk anak pribadi dan juga antum sekalian, terus ikhlas dalam thalabul ilmi, sabar dalam thalabul ilmi, dan banyak-banyak memohon kepada Allah al-ikhlas wa sabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan harus ada at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Harus ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tidak boleh ada fanatik buta. Si fulan pasti hak. Ana harus bela mati-matian. Ya. Salah benar, dia adalah guru ana, dia adalah sahabat ana harus bela mati-matian. Tidak. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk salah satu golongan yang Allah naungi di hari yang pada waktu itu, di antaranya rajulani tahaba fillah istama alaih wa ftaraqa alaih. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.